Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Nah, apakah boleh kita berdoa kepada malaikat agar menurunkan hujan? Misalnya para petani merasakan betapa dampak dari kemarau dan dia tahu malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan, menurunkan hujan adalah Mikail. Lantas dia berdoa kepada Mikail, wahai Mikail, aku tahu engkau adalah malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Aku berdoa meminta kepadamu, turunkanlah hujan. Apakah boleh? Tidak sama sekali. Ya, karena malaikat hanya menjalankan tugas. Ya, dia tidaklah melakukan kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang lainnya, malaikat mengatur gunung. Boleh nggak kita berdoa kepada malaikat penjaga gunung? Ngeri ngelihat gunung, melihat ada tanda-tanda akan meletus. Ya, berdoanya dia kepada malaikat, wahai malaikat penjaga gunung, engkau yang ditugaskan Allah untuk mengatur gunung. Aku memohon kepada engkau agar tidak menjadikan gunung ini meletus sehingga membahayakan kami. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu syirik. Iya, berdoa kepada selain Allah, walaupun itu kepada malaikat yang jelas diberikan mandat oleh Allah untuk mengatur gunung, mengatur hujan, mengatur rezeki dan yang lainnya. Ya. Nah, karena apa? Malaikat tidak memiliki hak otonomi istilahnya, ya. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, mereka hanya menjalankan perintah Allah. Ya, mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai ilustrasinya seperti seorang memiliki supir. Ya. Orang yang berkecukupan, dia punya supir supir pribadi yang mengantar dia untuk segala keperluannya, dan kita kenal dengan supir ini. Iya. Apakah kita bisa, walaupun kita sebagai tamunya orang itu, langsung minta kepada sang supir, anterin saya dong, saya mau pulang atau saya mau ke satu tempat. Saya tahu kamu profesinya sebagai supir, ibu fulana atau bapak fulan. Ya, apakah langsung dia menuruti keinginan Anda, permintaan Anda? Tentu tidak. Kenapa? Dia hanyalah supir yang melaksanakan tugas berdasarkan perintah tuannya, majikannya. Nah, itu ilustrasi saja ya. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini kalau berdoanya kepada malaikat yang memang memiliki mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya ada orang-orang yang berdoanya kepada makhluk yang jauh lebih rendah dari malaikat, jauh di bawah malaikat. Bahkan orang-orang yang sudah wafat datang ke kuburan Syekh fulan, Habib fulan, Kiai fulan, ya, lantas berdoa meminta dilapangkan rezeki, dimudahkan jodoh, dilancarkan usaha dan seterusnya. Padahal mereka nggak punya mandat dari Allah untuk mengatur urusan itu. Yang seandainya kita meminta kepada malaikat yang diberi mandat oleh Allah pun nggak boleh, apalagi ini kepada mayit yang sudah nggak mampu berbuat apa-apa. Jelas ya? Nah ini yang kita bisa ambil faedah dari ayat yang kelima. Kita beriman bahwasanya ada malaikat yang jumlahnya banyak, yang memiliki tugas-tugas yang mengatur urusan-urusan kehidupan ini. Tapi tetap saja kita tidak boleh berdoa kepada malaikat.
berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا صراط مستقيم